Hari ini 1 tahun yang lalu, malam yang mengerikan dari sepak bola Vietnam. Genap 1 tahun sudah di hari ini, hari di mana sepak bola Vietnam kalah dari Indonesia 0-3 di kandang sendiri. Benar-benar menjadi hari yang mengerikan bagi sepak bola Vietnam. Momen yang bersejarah yang mana saat itu pelatih Trosser menjadi pelatih kepala untuk sepak bola Vietnam dan kalah melawan Indonesia kandang dan tandang. Ya, kira-kira seperti itulah ungkapan dari media-media Vietnam yang memperingati 1 tahunnya sepak bola Vietnam dikalahkan Indonesia di kandang sendiri dengan skor 0-3. Tentu saja postingan dari beberapa media Vietnam itu membuka luka lama untuk fan-fan dari Vietnam dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam saat memperingati 1 tahun timnasnya kalah dari Indonesia 0-3 di kandang sendiri. Cokodo. Masa keemasan kebo dan kambing, hahaha. Di bawah kepemimpinan memimpin pelatih Trosser, Vietnam kalah 0-3 melawan Indo dan jatuh tanpa rem. Indonesia benar-benar berimigrasi, tetapi saya harus mengakui bahwa dia sekarang adalah ayah dari daerah ibu. Taktik yang benar, biarkan Indonesia bermain Piala Dunia dengan benar. Awal-awal kukira bendera dibuang, ternyata Vietnam kalah. Kenapa kalah banyak, tapi harus kuterima. Pertandingan out Indo itu nyata, Vietnam masih belum bisa menyerang pada tahap apapun. Pertandingan terakhir pelatih tua itu, betul juga, hanya ditumis cabai. Mimpi buruk kerbau. Admin ini selalu mengingatkan cerita lama. Kambing kebo membiarkan kita lewat, tapi hari yang mengerikan itu. Zaman itu jadul ya. 1 tahun sudah. Waktu itu Belanda baru 3-4, tapi sudah 3-0. Sekarang jadi seluruh tim Belanda. Gimana ya? Kerbau menghancurkan real estate Vietnam. 3-0 itu bukan sesuatu yang mengerikan. Saat ini kalau kalah dari Jepang atau Korea Selatan dengan skor 6-0, barulah bisa disebut parah. Kalah 3-0 dari Belanda itu hal yang biasa. Kedepannya kalau bertemu lagi pun pasti tetap sulit, karena kita tidak selevel dengan Australia, Jepang, atau Korea Selatan. Sekarang Vietnam bertemu Indonesia lagi. Skor 5 untuk Indonesia. Trosser telah mengubah sepak bola Vietnam dari tim sepak bola yang kuat menjadi tim sepak bola yang lemah. Pelatih memimpin tim ke dasar jurang. Setidaknya sekarang saatnya baris 4 atau lebih. Kalah dengan Indonesia itu benar. Vietnam bermain buruk dan bodoh saat itu. Dasar, jangan sebutkan kambing tua. Sekarang kerbau dan kambing sudah berhenti dari pekerjaannya. Tahu kehinaan itu baik, tahu kehinaan itu cukup baik. Sekelompok orang bodoh dari presiden hingga dewan asesor waktu itu. Sakitnya, panasnya, sampai lidahku mati rasa. Tak ada yang ingat. Jika saya membiarkan orang tua itu masih bekerja sebagai manajer, dia akan berada di 200 besar sekarang. Pria tua itu sengaja menghancurkan sepak bola Vietnam. Hari yang sama kami kehilangan 0-3 dengan Indo tepat di meeting. Adalah setetes air yang membuat Pak Tru terbang keluar dari kursi. Salah satu keputusan titik balik untuk keberhasilan komite pusat saat ini.
Menurut pendapat saya, ini adalah salah satu keputusan yang pintar dari VFF. Pria tua ini memimpin tim yang membawa Vietnam dari 94 langsung ke 120. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah melakukan itu. Ayolah, kamu yang sesungguhnya. Kerbau gila merusak sepak bola Vietnam. Semua ini gara-gara pelatih Trosser kalah dari Indonesia di kedua leg. Jadi sekarang Vietnam harus bermain di kualifikasi babak ketiga Piala Asia AFC. Pelatih paling tidak kompeten yang pernah ada. Berkat kalian, Indo lolos ke babak 3 Piala Dunia 2026. Jika segera dipecat, Vietnam akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia ketiga, bukan Indonesia. Cara menggunakan orang dikatakan paling bodoh dalam kehidupan pelatih. Pemain yang seharusnya terbaik di Vietnam memberikan cadangan, bahkan tidak bermain semenit pun. Masih belum berakhir, horor. Sekarang mungkin masih kalah, tapi dengan Belanda, bukan dengan Indonesia. So, udah setahun saja. Belum pernah melihat pelatih memandang rendah saya, tidak menghormati atlet dan VFF seperti Trosser ini. Lihat ayah ini merinding. 11 pertemuan, 10 kekalahan, 1 seri. Prestasi yang luar biasa. Sayangnya tidak ada VFF yang meminta maaf kepada fan dan menerima kesalahan saat memilih Trosser sebagai pelatih. Semuanya berlalu dengan cara yang baik. Kalau dipecat lebih cepat, Indonesia mana mungkin punya peluang. Level Indonesia sekarang sudah jauh lebih tinggi. Kalah itu hal yang wajar. Pemain Vietnam memang lemah. Bahkan kalau menyewa Pep Guardiola pun tetap tidak bisa menang lawan Indonesia. Ibu menendangnya keluar lebih cepat. Sekarang Vietnam bersaing untuk Piala Dunia. Trosser mengatakan persatuan itu bodoh, tapi aku tidak ahli dalam hal itu. Udah setahun saja, begitu cepat. Jujur saya malu sama guru itu, sedih. Sekarang Indo full barang impor. Lihat lagi 3x2. Meskipun berdosa, benar karena bapak ini, latar belakang sepak bola Vietnam tidak berhenti sejak saat itu. Bola kejuaraan AFF Cup 2018 juga hilang sejak kalah dari Indonesia di lapangan Meiding. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Mengungkit lagi dan menyalahkan dia buat apa? Pikir-pikir juga kasihan dia. Tapi memang harus begitu tuh. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Vietnam saat memperingati hari bersejarah di sepak bola Vietnam. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.